Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita ingin sedikit mengupas tentang bagaimana cara berbudidaya jamur tiram. Tentunya kita diawali dari pemilihan bahan baku. Di antaranya yang pertama adalah pilihlah bahan baku yang bersifat tidak mengandung minyak. Contohnya seperti pohon pinus. Kemudian yang lainnya itu pun dianggap boleh, asalkan jangan yang sifatnya berminyak seperti pohon pinus tadi. Kemudian yang kedua, dari pemilihan bahan baku itu, yang pertama kita harus bisa mengkolaborasikan antara kayu keras dan kayu yang rada amok seperti alba dan lain sebagainya, itu yang berbentuknya empuk. Kenapa? Alasannya kita harus mengkolaborasikan dengan yang namanya kayu keras dan kayu yang empuk. Pertama, kalau kita menggunakan kayu keras semua, itu untuk pembelahan selnya terlalu lama. Jadi untuk miselium itu sangat lamban gitu. Tetapi kalaupun kita menggunakan yang kayu, mayoritas kayu yang empuk, itu tidak bagus juga. Untuk pembelahan selnya atau untuk yang namanya pertumbuhan miseliumnya lebih cepat, cuman di masa panennya itu sangat sedikit sekali atau sangat pendek sekali. Mungkin dikarenakan karena terlalu ringan atau terlalu banyak rongga itu yang terjadi di waktu penumbuhan miselium. Kemudian setelah itu proses yang berikutnya adalah pengayakan. Kenapa kita harus diayak dan lain sebagainya? Karena kalau yang namanya serbuk kayu itu mengandung banyak serpihan-serpihan kecil yang tentunya nantinya bisa merusak tatkala misalkan kita memasukkan ke plastik backlog. Jadi karena kalau banyak serpihan kecil itu pas dimasukkan bisa menusuk plastik yang akhirnya bisa bolong. Akhirnya dalam hal ini kita harus menghindari dengan cara sistem pengayakan. Kemudian yang selanjutnya juga setelah diayak kita butuh pencampuran. Karena apa? Terdiri dari salah satu komponen atau bahan yang harus kita pakai itu bukan hanya serbuk kayu, tapi diantaranya ada yang namanya dedek halus, kemudian ada tepung jagung, kemudian ada yang namanya kapur diproses dibakar. Jadi jangan sampai menggunakan kapur yang hanya sifatnya seperti dolomit atau seperti kapur yang mil, batu langsung digiling, tapi harus melalui proses pembakaran seperti kapur sirih itu. Jadi itu syaratnya untuk bahan-bahan yang harus kita pakai. Jadi jagung giling, kemudian dedek halus, kemudian kapur. Adapun takarannya, kami di sini hanya tidak menggunakan kilogram, teman-teman, tapi kita menggunakannya ukuran fisik satu karung bekas pakan ayam yang 50 kg. Itu dimasukkan dedek halusnya 2 kilo dengan syarat yang banyak menirnya. Kemudian jagungnya setengah kilo, jagung yang udah digiling sampai halus. Kemudian kapurnya juga itu dikasih setengah kilo juga. Jadi berarti yang satu adonan itu menjadi 3 kilo untuk satu karung. Nah, jadi itu yang kita pakai untuk bahan baku jamur tiram. Kemudian selanjutnya kita itu masuk ke pemakingan atau pembuatan backlog. Pembuatan backlog itu setelah pencampuran tersebut yang udah dikasih nutrisi tadi seperti dedek, jagung, dan kapur, itu kita diperam dulu. Setelah dimixer, kita dicampur itu menggunakan air bersih, dan air bersih itu kurang lebih 60%. Nah, secara fisiknya kalau kita dikepal seperti ini, kepal sampai menggumpal, tapi tidak mengeluarkan atau tidak menetes air. Itulah yang harus kita lakukan untuk para pemula dan belum terlalu paham, ciri khasnya seperti itu. Jadi dikasih air 60%, secara teoritisnya, kita kepal aja, sekencang-kencang yang mengepal, sampai menggumpal tapi tidak mengeluarkan air. Itu kemudian kita peram selama 2 hari 2 malam lah. Kecuali boleh dadakan atau boleh langsung dibungkus, tapi sistem pengukusannya harus benar-benar sempurna. Itu harus menggunakan boiler atau pengukus-pengukus yang sudah bertekanan tinggi. Tapi kalau hanya sekedar pengukusnya dari drum atau lain sebagainya yang masih manual-manual, itu harus 2 hari 2 malam. Karena itu untuk si nutrisi bisa tercampur secara homogen, jadi itu bisa tercapai di 2 hari 2 malam itu. Kemudian setelah itu kita masuk ke dunia pemakingan. Jadi pembuatan backlog, pengisian backlog, packing, mungkin banyak ukuran. Ada yang ukurannya 1730, tebal plastiknya 0,3. Kemudian ada yang 1830, plastiknya sama 0,3. Kemudian ada yang 2035 dan 30 itu sama tebalnya. Jadi kita harus menggunakan plastik yang bening. Jangan sampai plastik yang buram. Kenapa? Nanti miseliumnya kurang bagus kalau plastiknya yang buram. Kemudian setelah itu kita masuk ke sesi pengukusan. Pengukusan yang kita punya itu harus dihitung. Misalnya steamer yang kita punya, teman-teman, itu misalnya hanya 1000. Jadi kita packing atau membungkus bikin backlog pun itu harus 1000. Jangan sampai kita membiarkan atau melebihkan
salah satu yang namanya backlog yang sudah dikukus tapi lambat untuk dikukus. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau kita ingin melebihkan, biarkan dilebihkan di posisi pemeraman aja atau fermentasi aja. Jangan sampai melebihkan salah satu yang namanya media atau salah satu backlog yang sudah dibungkus. Karena itu kurang bagus di hasil akhirnya. Sekali lagi teman-teman, ukurlah kemampuan alat kukus kita. Kalau alat kukus kita 500, buatlah 500. Jangan sampai lebih dari itu. Ya barangkali teman-teman udah ada yang pakai boiler dan lain sebagainya, itu syukur alhamdulillah, itu sudah mempunyai salah satu kepastian untuk kematangannya. Tetapi kalau masih yang biasa-biasa seperti yang kami punya, suhunya 70 derajat itu kurang lebih 7 jam. Jangan sampai baru 3 jam atau baru 4 jam udah diambil atau dimatiin gasnya atau apinya. Jadi karena apa? Karena memang itu ada proses. Perjalanan pun kita harus menjadi salah satu patokan. Jadi kita tidak bisa instan sekarang ditembak sampai 45 menit atau 1,5 jam. Karena yang ada di kita itu hanya peralatannya peralatan manual. Ada pengecualian saya katakan tadi kalau seandainya mesin pengukusnya atau alat pengukusnya itu pakai boiler. Kemudian yang selanjutnya setelah kita melewati 7 jam atau sudah dikira matang, itu ciri khasnya baunya bau karamel. Jadi harum-harum seperti itulah gitu. Itu ciri khas bahwa serbuk yang kita kukus itu berarti menandakan jagung yang ada di dalam, nutrisi yang kita tadi sebutkan dan dimasukkan ke backlog itu udah menjadi matang. Itu makanya antara dedak, jagung, kapur dan serbuk itu berarti ada ciri khas tersendiri, baunya pun tersendiri. Ada ciri khas seperti itu. Itulah yang harus kita amati dan menjadi patokan. Kira-kira udah harumnya berbau karamel, itu mangga, itu udah menandakan waktunya dibilang matang. Kemudian selanjutnya setelah itu diturunkan. Karena apa? Karena setelah kita mengukus, kita harus mendinginkan. Di antaranya satu hari semalam lah. Jadi 1 hari 1 malam itu cukup untuk pendinginan. Nah setelah 1 hari 1 malam udah didinginkan, itu baru kita masuk ke dunia inokulasi atau penanaman bibit F2 ke backlog itu. Nah jadi di penanaman bibit F2 ke backlog itu nanti setelah didinginkan 1 hari 1 malam. Nah setelah kita bibit dimasukkan, kemudian kita menggunakan, kalau di kita ada yang paralon, ada yang pakai koran dan lain sebagainya, ada yang pakai tutup langsung, kita harus beli dari pabrikan itu, boleh mangga itu, pilihannya banyak. Cuman yang jelas adalah setelah itu, setelah dikasih bibit, diinokulasi, itu berarti kita diamkan atau dimasukkan ke ruang khusus, yaitu ruang inkubasi namanya. Kenapa yang membedakan ruang inkubasi dengan ruang pertumbuhan? Jadi ruang inkubasi itu adalah satu ruang yang tidak terkena atau tidak terkontaminasi oleh yang namanya air. Bahkan di suhu ruangan itu pun seharusnya itu harus di atas 30. Jadi supaya rada hangat-hangat seperti itu. Jadi nantinya pertumbuhan miselium itu sangat cepat dan tidak banyak kendala mengalami kegagalan. Nah, kalau seandainya itu SOP-nya benar, dipegang dan dilaksanakan, insya Allah teman-teman, saudara semua, itu akan mendapatkan hasil backlog yang lumayan baik gitu. Nah, setelah itu kira-kira miselium udah posisi 3/4 dari badan backlog yang kita buat itu, baru kita pindahkan ke rak pertumbuhan. Kenapa kita harus memindahkannya hanya 3/4 dari putihnya itu? Karena apa? Karena kalau kita memindahkan sudah terlalu full, itu kebiasaannya suka rada sedikit lama. Jadi kalau yang kita 3/4 atau 80% kita pindahkan ke tempat dan rak yang pertumbuhan, itu akan mengalami satu adaptasi, bisa menyesuaikan tumbuh dulu dalam rak yang baru. Nah, jadi begitu nanti udah full, itu berarti tidak mengalami salah satu namanya sakit lagi atau salah satu gangguan, yaitu untuk menghambat pertumbuhan. Jadi wayahnya teman-teman, cara memindahkan itu jangan terlalu full. Jadi cukup 80% aja atau 75% miseliumnya. Kemudian selanjutnya, nanti kalau kita sudah posisi di rak, kita mungkin tinggal nunggu tumbuh. Nah, sebelum tumbuh, itu pasti ada yang namanya bahasa penyiraman.
Penyiraman setelah yaitu dilihat miselium udah full semua, itu boleh disiram 1 kali aja. Biar korannya juga ikut basah nggak apa-apa. Cuman udah biarkan. Nanti itu akan ada perubahan. Yang namanya miselium itu semakin tebal dan semakin membentuk dalam body backlog itu sendiri. Jadi kelihatannya persis banget kayak tempe. Jadi tempe kan putih banget, ada salah satu miseliumnya tebal-tebal, itulah seperti itu. Nah, setelah itu biarkan aja. Nanti sampai ke keluar jamur. Nah, setelah keluar jamur itu pun baru kita dipelihara penyiramannya sesuai dengan situasi dan kondisi di tempat kita masing-masing. Misalnya kondisinya ada di daerah pegunungan, tidak terlalu banyak menyiram pun nggak apa-apa. Tapi kalau kita di daerah pantai seperti punya saya di daerah Cirebon di Beber, itu boleh, itu bisa 2 kali bahkan bisa 3 kali, tergantung situasi dan kondisi, yaitu di waktu panas di siang harinya seperti apa. Jadi kemudian dalam hal ini, setelah mungkin banyak teman-teman yang bertanya, Pak Tardi, gimana kalau kita kan sudah keluar nih jamur. Nah, misalnya ciri khas jamur yang udah waktunya dipanen idealnya seperti apa? Mungkin begini teman-teman, yang namanya jamur waktunya dipetik itu tidak tergantung kepada berapa besarnya, kemudian berapa tuanya atau gimana gitu. Nanti kita itu sudah bisa melihat sendiri. Jadi jamur yang udah siap dipanen itu ada karakter. Misalnya sudah banyak di tudungnya itu rada pecah-pecah, itu udah waktunya dipanen. Walaupun kondisinya masih kecil. Jadi tidak bisa misalnya kita, oh ini masih kecil, tapi ini untuk besok. Kalau itu memang fisiknya udah lembek dan lain sebagainya, itu kan terasa. Ini kalau yang masih bisa dipertahankan itu masih kekar. Nah, jadi kalau yang udah diraba gitu, udah rada lembek atau seperti apalah gitu, itu waktunya walaupun keadaan kecil gitu. Itulah teman-teman informasi dari saya sebagai pelaku usaha atau sebagai praktisi di jamur. Ya memang dalam artian jamur yang waktunya dipetik itu seperti apa, itulah gambarannya. Jadi jangan kita terpaku ke besarnya atau kecilnya. Jadi tergantung ini udah kondisi jamurnya, ini udah siap petik itu, ada yang masih kecil tapi udah lembek atau gimana, itu terpaksa harus dipetik. Mungkin itu aja teman-teman, sekilas pembicaraan atau informasi dari kami dari KTH Mekarjaya Desa Sindanghayu, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa dijadikan salah satu model usaha di pedesaan atau untuk usaha mandiri. Ya mudah-mudahan kita itu jangan sampai meninggalkan desanya masing-masing untuk menjadikan salah satu mencari atau mengkais lapangan kerja atau rezeki di desanya masing-masing. Mungkin itu saja teman-teman. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.